Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Selamat datang lagi di Evans Motor. Dan mobil yang di sebelah saya ini sangat istimewa. Ini bukan BMW biasa. Ini adalah BMW yang sudah melewati sentuhan dari Alpina. Dan dari dulu saya selalu ingin melihat langsung BMW buatan Alpina. Dan akhirnya ada di Evans Motor, bahkan dalam bentuk touring, bukan sedan, sehingga lebih eksklusif lagi. Dan saya akan jelaskan sejumlah detail mobil ini dan kenapa mobil ini lebih istimewa dibandingkan BMW biasa. Inilah Alpina B3 Touring. Sudah berpuluh-puluh tahun, Alpina selalu membuat versi mereka dari produk BMW yang dikeluarkan. Tidak terkecuali sampai generasi terbaru dari seri 3 G20. Ini karena ini yang touring, jadi ini adalah G21. Dan Alpina itu punya ciri khas dalam memodifikasi atau membuat BMW versi mereka, yaitu kencang tapi sangat nyaman. Dan sekarang saya akan tunjukkan ke Anda apa saja yang dikerjakan oleh Alpina. Tapi istimewanya Alpina adalah mobil ini diambil dari BMW reguler. Jadi BMW yang memang dibuat di factory line-nya BMW. Tapi sebelum mobil itu jadi 100%, mobilnya yang baru setengah jadi atau 3/4 jadi dikirim ke workshopnya Alpina untuk diselesaikan dengan detail-detail mereka, bahkan termasuk mesinnya. Dan sekarang kita akan lihat dulu di bagian luarnya. Well, dua hal yang selalu khas dari Alpina adalah velgnya dan stripingnya. Ini adalah striping Alpina. Ini keren sekali, berkelas sekali, tipis gitu ya stripingnya. Jadi ini stiker ya, ini stiker yang dikerjakan dengan sangat presisi. Kemudian velgnya, nah ini dari zaman dulu velg Alpina itu selalu seperti ini, multi spoke. Nah ini 20 inci dengan ban itu 255/30 ZR20 di depan, sedangkan di belakang ini cuma berbeda 10 mm, 265/30 ZR20. Jadi cenderung rata ya, hanya beda 10 mm. Nah, tampilan inilah yang membuat mobil ini ketahuan langsung sebuah Alpina. Velgnya yang multi spoke, bahkan ini warna velgnya sama dengan, ya mirip lah dengan warna mobilnya. Perpaduan antara abu-abu dan hitam. Hitam di aksen-aksen hitam ini bikin mobil ini kelihatan gagah tapi elegan. Nah kemudian ada yang menarik, ini velg mahal ya. Ini velg mahal dan di Eropa itu ada salah satu kejahatan itu yang bukan cukup populer ya, cukup banyak terjadi adalah pencurian velg. Nah untuk Alpina ini, dia logonya ini bisa di slide. Nah di slide seperti ini, dan di sini ada kuncinya. Jadi Anda harus memasukkan kunci khusus, baru bisa membuka dopnya, baru di situ ada bautnya yang bisa dibuka. Jadi ini lebih aman. Remnya ini juga dari Alpina. Big brake kit sampai 395 mm. Hampir 40 cm diameternya dari big brake kit ini. Jadi ini sangat besar stopping powernya. Kemudian Alpina dan BMW itu memiliki hubungan yang dekat. Bahkan ada kabar tidak lama lagi Alpina itu akan dibeli oleh BMW. Walaupun sebenarnya BMW memiliki divisi M, tapi Alpina berbeda dengan M yang nanti akan saya jelaskan. Nah sekarang ini bumper depannya. Ini bumper depannya dirancang oleh Alpina. Ini ketahuan ada floating logonya di sini. Jadi Alpinanya warna hitam tapi floating. Jadi apa ya? Simple, humble, tapi berkelas. Nah desain dari bumper depan ini itu bukan hanya mengedepankan sisi estetika, tapi ini bumper diuji langsung oleh Alpina di
wind channel milik BMW. Jadi itu bukti kedekatan Alpina dan BMW, bahkan mereka bisa memakai fasilitas wind channel BMW untuk merancang bumper mereka. Jadi di sini lubang-lubangnya lubang-lubang asli, memang untuk aerodinamika dan untuk pendinginan. Kemudian kalau kita lihat di sini artinya dia sudah memakai fitur radar juga. Kemudian dia juga sudah memakai active grille. Ya, kalau active grille ini dari BMW, tapi bumpernya ini agresif, tidak seagresif M, tapi jelas lebih agresif daripada BMW biasa. Kemudian di bagian atas ini ada spoiler tipis. Ini juga hasil rancangan di wind channel. Jadi dengan adanya ini seperti ducktail, cuman ducktail itu ditempatkan di belakang, ini ditempatkan di area depan atap. Ini untuk mengurangi wind noise karena top speed mobil ini luar biasa. Tapi nanti top speednya berapa saya akan jelaskan sambil saya jelaskan mesinnya. Jadi ini sudah ada spoiler kecil. Kemudian di bagian belakang bumpernya tidak seagresif di depan, cenderung lebih elegan, tapi knalpotnya 4, 2 di kanan, 2 di kiri muffler tipnya, dan ini exhaustnya juga sudah exhaust dari Alpina. Nah ini yang saya suka juga ya, Alpina ini dia logonya tuh tulisannya tuh hitam, B3-nya tuh juga hitam gitu ya. Itu simple gitu ya, kesannya tidak ingin terlalu pamer, terlalu shiny gitu ya, tapi sangat berkelas. Nah, yang istimewa juga adalah mesinnya. Jadi, mobil ini keluar sebelum BMW M3 Touring. Tapi dia menggunakan mesin yang sama dengan M3 Touring dengan kode S58 inline 6 6 silinder 3000 cc twin turbo, tapi mereka lakukan sejumlah perubahan. Nah, tapi inilah bukti kedekatan Alpina. Mereka bahkan bisa memakai mesin M3 di Alpina B3 Touring sebelum M3 Touringnya itu keluar. Uniknya, turbo yang tadinya ada di mesin standar M3 diganti oleh Alpina menjadi turbo yang lebih kecil. 2 turbo yang lebih kecil. Yang dampaknya adalah horsepower-nya tidak sebesar M3, tapi torsinya bisa didapat dari putaran yang lebih rendah. Torsinya besar sekali by the way, 700 Nm di 3000 rpm. Tapi itu sudah rata dari 2500 rpm, torsi sebesar itu tuh sudah bisa dicapai. Tenaganya 462 HP, yang artinya di bawahnya M3. Kalau M3 itu di sekitar 480 HP, kalau M3 Competition bahkan 510 HP. Tapi memang Alpina tidak dibuat untuk menyaingi BMW M3 dalam hal performa. Alpina membuat mobil mereka tidak segarang M, tapi jauh lebih bertenaga dibandingkan BMW biasa, dan tetap menjaga kenyamanan karena mereka membuat Alpina itu untuk pemakaian sehari-hari juga. Jadi mesinnya kencang, tapi bantingannya nyaman. Nanti saya akan jelaskan di sektor suspensinya. Nah, ini ada sejumlah parts Alpina juga di sini. Ini air filternya, tutupnya sudah logo Alpina, mesinnya juga sudah logo Alpina, dan dia penggeraknya bukan rear wheel drive tapi all wheel drive. 462 HP, 700 Nm, 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 3,9 detik. Kalau yang touring, kalau yang sedan 3,8 detik, jadi hanya berbeda 0,1 detik. Tapi yang istimewa adalah top speednya. Sementara BMW itu membuat mobil mereka semua top speednya itu dibatasi secara elektronik di 250 km per jam. Alpine melepas limiter tersebut. Sehingga mobil ini walaupun tenaganya lebih kecil dari M3, top speednya bisa mencapai 300 km per jam. Banyak kan kalau dulu kita lihat mobil-mobil BMW pakai velg Alpina, kemudian diceperi. Nah, ini dari keadaan standar saja dia sudah cukup rendah suspensinya, tapi ground clearance-nya masih cukup, jadi nggak yang keceperan amat.
Suspensinya sendiri sudah adaptif, jadi dia setelannya ada mulai dari comfort sampai sport plus. Nah, yang unik pada saat suspensinya itu di mode comfort, dia lebih empuk dibandingkan BMW M340i. Jadi BMW M340i itu bukan BMW M murni ya, dia hanya BMW M Performance yang masih nyaman. Tapi settingan suspensinya dia lebih empuk dibandingkan M340i. Namun kalau misalnya kita masukkan ke Sport Plus, dia bahkan bisa sekerasnya itu, kerasnya itu mendekati BMW M3. Jadi rentang kekerasan suspensinya itu lebih luas, baik dibandingkan M3 maupun dibandingkan M340i. Ini suspensinya juga rancangan dari Alpina. Sama seperti BMW seri 3 Touring, bagasi bisa dibuka dengan dua cara. Kita bisa buka semuanya, atau kalau space-nya sempit dan kita hanya mengambil barang yang ringan, kita bisa buka hanya kacanya saja. Nah, ini sama, tidak berbeda dengan BMW seri 3 Touring biasa. Bagasinya juga kapasitasnya sama, tapi di sini karpetnya sudah Alpina tulisannya. Di bawah sini hanya ada untuk penyimpanan kecil ya, tidak terlalu besar. Dan tray-nya ini juga sama seperti di BMW seri 3 Touring biasa ya. Ini mekanisme buka tutupnya halus sekali ya. Nah, ini kalau kita misalnya mau, kita bisa buka sebagian ke atas seperti ini tray-nya, jadi kita bisa ngambil barang, kemudian kita bisa kunci lagi di bawah seperti ini. Sangat menyenangkan. Nah, kalau misalnya kita ingin menaruh barang yang lebih panjang lagi, bangku belakang itu selalu bisa dilipat secara parsial 40, 20, 40. Bagian belakang sama seperti seri 3 Touring biasa, nggak terlalu lega-lega amat, tapi masih memadai. Legroomnya ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan headroom juga masih memadai. Memang duduk di belakang ini agak tegak dan bangkunya juga tidak empuk ya, jadi agak kaku, tapi ya ini adalah mobil yang sporty. Kulitnya berbeda dari BMW biasa, jadi ini pengerjaan kulitnya semua dilakukan oleh Alpina dan terasa kualitasnya lebih tinggi dibandingkan BMW biasa, dan sudah ada logo Alpinanya di sandaran kursinya. Bahkan di karpetnya juga ada logo Alpina. Kemudian untuk audionya ini sudah menggunakan Harman Kardon, dan dia juga sudah dilengkapi dengan pengatur AC, satu zone di belakang, jadi triple zone total depan dan belakang, serta ada 2 buah USB-C slot. Armrest sama seperti BMW biasa. Jadi tidak ada fitur yang berbeda, tapi memang Anda akan merasakan interior yang lebih premium dan lebih eksklusif dibandingkan BMW biasa. Sekarang kita ke depan. Nah, sekarang sebelum menjelaskan tentang interior depan, saya mau coba suaranya dulu. Karena ini knalpotnya juga knalpot dari Alpina. Well, pasti tidak akan berisik-berisik amat karena ada regulasi desibel di Eropa, tapi saya pengen dengar suaranya. Kita dengerin dulu ya. Halus, ada suara deruman tapi masih sangat halus. Tapi coba saya akan masukkan mode berkendaranya ke Sport ya. Sport Plus, kita akan dengar knalpotnya seperti apa. Kita tunggu oli bersirkulasi dulu. Oh, nggak ada soft limiter. Oh, ada letupan-letupan kecil. Brep, brep, brep. Jadi nggak berisik ya, knalpotnya itu nggak berisik, sangat silent ya, tapi ada letupan-letupan kecil yang tetap terdengar gitu. Oke, sekarang kita akan lihat. Oh, logo BMW sudah tidak ada di setir, tapi diganti logo Alpina. Ini nggak sembarangan bisa kayak gini. Dan ini sudah dapat izin dari BMW, jadi saking percayanya BMW dengan Alpina, bahkan logo BMW pun boleh digantikan dengan Alpina di setir. Tapi kalau yang di moncong depan dan bagasi belakang tetap BMW. Ada logo Alpina lagi di dashboard, ada logo Alpina lagi di kursi. Kemudian di sini ada badge spesial BMW Alpina B3 Touring 660.
Hersteller Exclusiver Automobile. Ya, mobil yang lebih eksklusif daripada BMW biasa. Dan pedal shift ini juga spesial. Jadi biasanya Alpina itu menggunakan tombol di setir untuk shift up dan shift down. Tapi sekarang mereka sudah menggunakan pedal shift normal. Dan pedal shiftnya ini juga bukan dari BMW. Ini pedal shiftnya dari Alpina. Ada tulisannya Alpina. Setirnya juga ini walaupun bentuknya mirip dengan BMW, tapi ini setir yang dibuat oleh Alpina. Kulitnya berbeda, kulitnya terasa lebih premium. Kemudian posisi menyetir sama seperti BMW, tidak ada yang berbeda sama sekali. Jadi sangat ergonomis, ada head up display. Dan instrumennya walaupun dia coraknya mirip dengan BMW, tapi dia memiliki warna yang khas Alpina, paduan antara merah dan biru. Adaptive cruise control, lane keep assist, semua sudah ada di mobil ini, sudah dilengkapi dengan fitur radar. Kemudian ini sudah memakai BMW Operating System 8 ya, jadi sudah modelnya yang terbaru, yang dia sudah menggunakan icon-icon seperti ini. Tapi tidak ada yang spesifik Alpine di sini, semuanya sama seperti BMW biasa ya. Coba kalau kita lihat live vehicle, mana live vehicle? Nah, ini live vehicle. Ini vehicle apps-nya, kita bisa lihat live vehicle, kontennya kita kasih ke vehicle status. Nah, di sininya gambarnya sudah Alpina. Tuh, jadi di gambarnya bukan BMW lagi, tapi gambarnya sudah Alpina B3. Bahkan ini warnanya juga sama, cuman dia pakai velg yang silver, bukan velg yang warnanya gelap seperti di mobil kita, tapi ini sudah Alpina. Jadi ada pembedanya tetap ya dibandingkan BMW biasa. Kemudian di climate menunya kita bisa lihat dia sudah dilengkapi dengan pemanas kursi, tapi belum ada pendingin kursi. Ini kalau pintu kanan dibuka, dia akan kebuka juga. Terus habis itu semuanya sama. Jadi ini seperti yang ada di BMW. Pada awalnya agak sedikit membingungkan mengoperasikan ini semua, tapi tenang. Ini semua bisa dipindahkan, ikonnya terserah Anda mau ditempatkan di mana. Anda punya kebebasan, jadi begitu Anda sudah atur dan Anda sudah terbiasa, pasti ini akan lebih mudah untuk digunakan Anda. Ini kelihatannya memang spek untuk Eropa ya, karena memang Alpina tidak membuat spek untuk Indonesia misalnya. Jadi makanya di sini masih ada pemanas setir, yang mana mungkin itu tidak terlalu terpakai di Indonesia. Tapi lainnya sama BMW. Di sini ada wireless charging, ada USB A di sini, kemudian USB-C Anda bisa temukan di bawah konsol ini. Dan kursi depannya entah kenapa terasa lebih mantap dan lebih nyaman. Ya mungkin karena desainnya ini dari Alpina, kemudian juga ada jahitan-jahitannya. Kemudian di sini juga Anda bisa atur panjang dari kursinya untuk Anda yang bertubuh panjang atau rendah. Semua elektrik, dan ini juga ada panoramic roof sampai belakang. Dan ini tidak mengintimidasi ya, tidak mengintimidasi seperti BMW M. Bayangkan, kalau BMW M dengan mesin S58 biasanya transmisinya itu juga sudah transmisi M dengan berbagai tombol-tombol M, ada tombol M1, M2 di sini. Tapi ini seperti BMW biasa, tapi mesinnya mesin M3 di depan. Itulah spesialnya Alpina. Tidak ada lagi BMW yang menggunakan mesin M3 kecuali memang BMW M3 ya, dan Alpina ini. Ini akan menjadi mobil yang sangat menyenangkan karena performanya mirip dengan M3. Top speednya lebih tinggi dari semua BMW yang ada, bisa sampai 300 karena yang lain dibatasi. Tapi dia masih memiliki kenyamanan yang mirip seperti BMW reguler. Itu kenapa Alpina itu memiliki banyak penggemar yang fanatik. Jadi ini adalah produk yang sangat menarik, apalagi bila Anda menyukai mobil estate, wagon, seri 3 Touring. Ini salah satu yang terganteng yang pernah dibuat oleh BMW. Tenaganya besar,
kenyamanannya layak untuk dipakai sehari-hari, dan karena eksklusivitasnya dan jarangnya unit ini ada, bukan hanya di dunia, terutama di Indonesia, membuat mobil ini tidak hanya bisa dibeli untuk dinikmati sehari-hari, tapi juga sangat layak untuk menjadi collector's item. Alpina B3 Touring. Selamat datang di Indonesia. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, dan untuk keterangan lebih lanjut mengenai mobil ini Anda bisa DM atau follow Instagram dari Ivans Motor. Bahkan kalau Anda ada waktu dan kalau mobil ini belum terjual, Anda bisa melihatnya langsung di showroom Ivans Motor di Jalan Sultan Iskandar Muda di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.